Berapa penghasilan lo sebulan dari YouTube? Kok bisa jadi Jazz No Limit? Ngambil dari mana? Jazznya dari Justin itu kali ya? Indonesia ini masih belum bisa, kita itu hanya bergantung jadi profesional gamer gitu doang, masih belum bisa. Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue di channel gue tentunya di Taulani TV. Apa kabar semuanya? Hari ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Bintang tamu gue kali ini bener-bener rare, langka banget ya. Dan ternyata responnya luar biasa. Semua subscriber dan juga para netizen yang komen kalau hari ini bintang tamunya ditunggu banget. Jazz No Limit. Weh, sedap. Baru kali ini pertama kali Taulani TV kedatangan bintang tamu berbeda. Biasanya kan anak band, komedian, terus artis sinetron. Pokoknya gitu deh. Sekarang kedatangan gamer top yang sekarang jadi YouTuber. Gila. Jess, apa kabar? Baik. Terima kasih ya udah datang ke Taulani TV. Gue bangga nih bisa didatengin sama lo nih. Banget. Gue nyebut Jazz No Limit aja, anak gue si Dio yang hobi main game aja udah girang banget. Katanya ntar mau foto sama lo. Gitu. Cuman dia mainnya Fortnite. Kalau lo PUBG kan? PUBG Main semua kan? Free Fire, Mobile Legends. Nah itu, nanti gue mau belajar sama dia. Tapi ada surprise, gue akan tantang Jazz. Tapi nanti, semuanya surprise. Jazz, kita ngobrol-ngobrol nih. Nama asli lo ternyata Tobias Justin. Iya, Tobias Justin. Asal dari mana, Jazz? Asalnya aku dari Jakarta sih. Jakarta. Ini Tobias Justin ini kayak nama-nama luar ya? Oh, namanya maksud dari mana? Nah. Kalau Justin itu nama asli, kalau Tobias itu nama baptis. Oh, nama baptis. Nama baptis ya. Kok bisa jadi Jazz No Limit? Ngambil dari mana? Jazznya dari Justin itu kali ya? Enggak. Hah? Jadi kalau Jazz No Limit itu dari ini ya, Om Andre. Dari kalau di game itu kan bisa dapat hadiah kita kalau main. Kayak gift lah. Iya. Kayak main ya kayak live streamnya bisa dapat hadiah gitu kan ya. Temanku itu ada yang main, aku ngerasa aku lebih jago main dari dia. Tapi kok dia bisa dapat hadiah lebih banyak. Pas aku telusuri, dia pura-pura jadi cewek. Oke. Terus foto di gamenya diganti jadi cewek juga. Oh, Nah, apa pengaruh itu? Pengaruh. Terus aku ganti. Ya udah, namaku tadinya No Limit doang tuh. Aku tambahin ada Jazz No Limit. Supaya kesana cewek? Iya. Mungkin bisa Jessie gitu kan? Atau Jessica. Fotonya aku ganti Ganti dari cewek Google. Pengaruh. Dapat Pengaruh. aku hadiah banyak. Loh, berarti orang-orang yang Penipuan ngasih sih. hadiah itu kepengen Ketipu. Harus cewek supaya dapat hadiah banyak gitu? Iya. Kok gitu bukan dari permainannya? Ya nggak tahu juga sih. Wah, ini perlu ditelusuri juga. Jangan-jangan mereka tuh perkumpulan dari Haji Bolot ya. Karena Haji Bolot itu kalau udah ada cewek pasti langsung denger. Langsung denger ya? Iya, kayaknya ini memang begini nih. Tapi Jazz No Limit malah jadi ngetop, namanya jadi populer. Awalnya gamer jadi YouTuber. Ini yang menjadi pertanyaan gua. Kenapa lu tiba-tiba akhirnya jadi YouTuber terkenal di YouTube? Bahkan gue lihat subscribe dan viewer lu juga luar biasa. Itu mungkin nggak sengaja kali ya? Karena lu pengen upload game lu aja gitu. Awalnya sih gini, Om Andre. Aku awalnya itu kan main memang tuh. Terus ada temenku, namanya itu Randika. Dia itu bikin video, dia upload ke YouTube. Terus dia view-nya lumayan tuh, banyak tuh. Terus aku nanya ke dia, itu emang dapat duit beneran gitu ya? Dia bilang kan dapat duit gitu. Iya, iya. Dari situ aku mulai tuh upload live streaming. Jadi awalnya gara-gara temanku duluan yang namanya Randika. Randika itu. Terus aku nanya ke dia, akhirnya aku mulai gitu juga. Dan ternyata bener dapat duit. Iya, puji Tuhan, bersyukur lah aku dapat duit. Dapat duit ya? Ya Mandri juga dapat udah kan? Sama-sama dapat sih. Iya. Emang seru sih. Nah ini yang akhirnya anak gua Dio juga kepengen belajar begitu. Cuman dia nanya ke gua, "Pak, aku pengen dong kayak Jazz No Limit gitu diupload. Caranya gimana? Gua nggak ngerti kalau gitu." Karena dia mainnya Fortnite. Apakah Fortnite juga oke kalau buat diupload? Ini kayak mesti ngobrol sama lu nih. Oke Gitu. Nah, Jazz, dari gamer jadi gamer umur berapa mulainya? Kalau papaku sama mamaku bilang, aku itu main game sejak umur 2 tahun. Jadi. Waduh, 2 tahun tahun. main game apa dulu awal-awal? Jadi papaku itu kebetulan dia kan desainer. Jadi zaman dulu orang-orang belum punya komputer, dia udah punya komputer tuh. Terus mainnya itu game Sega dulu di komputer. Sega, ya tahu. Iya. Dari situ awalnya. Dari situ. Terus masuk terjun ke PUBG ini baru-baru aja? Enggak. Jadi kalau misalkan game handphone itu sekitar mungkin tahun 2 tahunan lalu,
2-3 tahun lalu lah. Dan itu jadi edik ya, luar biasa sih. Gue ngeliat anak gue tuh kayaknya kalau udah di Ketagihan rumah, ya? ketagihan. Bener banget sih. Nah ini pertanyaan gini nih, Jess, banyak juga yang masuk ke Instagram gue kemarin waktu gue tahu kalau mau ngundang lo, akhirnya gue buka di Instagram dan sebanyak pertanyaan yang masuk gini. Apakah itu mengganggu pelajaran nggak sih? Dan bagus nggak buat seorang anak yang kecanduan game gitu? Nah itu bagaimana menurut pendapat lo nih? Biar ditonton juga sama anak gue terutama. Gitu. Iya. Kalau menurut orang tua lo ngelarang nggak dulu lo main game? Ngelarang. Terus lo gimana? Ya dulu aku sempet apa ya? Sampai dulu aku kecanduan parah tuh ya. Kan dulu aku beli mouse tuh ya. Mouse buat gaming itu aku ngumpulin kurang lebih setahun itu. Duit Imlekan dulu kan ya. Angpau itu. Angpau baru beli tuh ya, berapa lama dibanting mouse-nya. Sedih banget tuh aku. Waduh. Jadi maksudnya sampai semarah itulah. Iya, karena udah bener-bener ganggu banget ya. Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya mulai ngedukung gitu maksudnya. Oh, mulai ngedukung itu pas dulu aku jadi penjoki di game Mobile Legends. Jadi penjoki, naikin level karakter orang, dapat duit baru. Tapi secara mental lu keganggu nggak? Kalau dulu pas sekolah, sebetulnya aku nggak terlalu sih ya. Karena maksudnya aku mainnya itu, ya beruntungnya aku bisa bagi waktu gitu. Maksudnya kalau misalkan ada ulangan ya aku tetap belajar. Gitu. Dan hasilnya bagus? Bagus, cuman ada beberapa pelajaran yang mungkin aku memang dasarnya Nah kurang. Jess, mau nggak mau, suka nggak suka, lo nih udah jadi public figure. Apa yang lo lakukan ini banyak yang nonton, sampai akhirnya lo terkenal, akhirnya pasti banyak yang mencontoh. Salah satunya mungkin anak gue, ngelihat lo gitu, kepengen dia jadi gamer, kepengen jadi YouTuber. Tapi mungkin lo bisa memberikan tips kepada mereka-mereka ini, bahwa memang game mengganggu, tapi bisa kok diatasi, artinya positif gitu loh. Nah, itu mungkin bisa berbagi tuh. Kalau yang ya setuju sih, maksudnya yang Om Andre bilang kadang-kadang orang main game itu kan bisa lupa waktu apa segala macam gitu ya. Kalau menurutku sih ya memang balik lagi dari anaknya itu, mereka harus tahu passion dia itu sebetulnya apa gitu. Apakah mereka itu main game hanya sebagai hobi, atau mereka itu bener-bener passionnya di sana, atau mereka itu cuman kayak waktu luang nih daripada bosen mending main lah. Istilahnya kan kasarnya nggak mungkin semua orang jadi gamer, gitu kan ya. Kalau semua orang jadi gamer kan, ntar kalau kita sakit berobat masuk ke gamer gitu kan. Gamer, iya. Terus masa kita mau makan, gamer juga yang masakin, kan nggak masuk akal gitu. Jadi artinya kembali pilihan kepada si anaknya mau kemana. Passionnya dia tapi itu kan apa sih? Anak-anak umur di bawah yang masih belia gitu, maksudnya yang masih ABG itu kan belum bisa menentukan. Dia taunya pengennya fun aja gitu. Bahkan secara nggak langsung, tapi itu mengganggu pelajaran dia, segala macem gitu. Kalau misalkan itu mungkin ya dari pribadi anaknya harus ini sih. Dan orang tua tentu juga. Orang tua harus ngingetin juga. Bener. Berarti orang tua nggak salah dong kalau melarang anaknya main game, jangan terlalu edik. Tetap nggak salah. Orang tua lu juga nggak salah waktu ngelarang lu kan. Waktu itu lu kesel nggak sama orang tua ketika sampai akhirnya mouse harus rusak, lu dilarang, kesel nggak? Kesel sih. Cuman kan aku tahu gitu maksudnya itu tujuannya baik. Baik, betul. Karena di luar negeri tuh ada yang maksudnya aku dulu main sampai tengah malam, jadi dibanting tuh. Maksudnya kan dia tahu tuh aku main dari pagi sampai tengah malam. Jadinya dirusakin supaya aku nggak bisa main. Di luar negeri kan banyak yang meninggal. Gara-gara mereka main nggak ada yang ngingetin, stop. Tuh, ini contoh nih. Hati-hati, nggak makan, nggak minum, nggak bersosialisasi segala. Bisa meninggal. Bahaya sampai separah itu. Bisa makanya dibagi waktu lah, ya kan. Jadi dua-duanya dapat seimbang. Jadi orang bisa sukses kayak Jess No Limit bukan berarti harus terus-terusan main game, nggak juga. Meninggal, tetap porsinya masing-masing ada dan sesuai kapasitasnya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Google, nanti gua akan klik di sini. Akan keluar semua pertanyaan tentang lo. Ya. Ini banyak yang bilang Jess No Limit, berarti lo nggak ada limitnya dong? Amin. Maksudnya nggak ada limit apa nih? Rezekinya ya? Amin. Tapi ngomong bokap nyokap setelah lu tahu ada rezeki dari sini, gimana? Mereka happy dong? Happy sih. Oke, ini gue ketik kenapa Jess yang keluar banyak, tapi gue akan tanya sama lo, kenapa Jess No Limit tidak masuk timnas? Tidak masuk timnas. Padahal game ini sudah didukung loh oleh pemerintah menjadi salah satu, bukan lagi permainan tapi mungkin diolahragakan ya kemarin ya. Iya. Lo sempat masuk ini mencoba untuk ke timnas?
sempet masuk ke nggak masuk ke penyisiannya sih. Kayak ada namanya Piala Presiden, jadi sebelum timnas itu Piala Presiden, nah Piala Presiden itu aku masuk, cuman nggak menang juga sih. Jadi alasannya kenapa nggak masuk gitu ya? Alasannya nggak masuk karena mungkin ya nggak menang pertama. Oke. Terus kalau misalnya nggak Memang ada ininya ya, ada seleksinya gitu. Seleksinya ada ya. Terus kalau misalnya ditanya kenapa nggak menang, pastinya ya jujur aja nggak fokus. Oh. Karena ya kalau misalkan ngomong jujur-jujuran gini ya, kita kan hidup di dunia ini kan butuh duit gitu kan ya. Betul. Nah, maksudnya kalau misalkan di Indonesia ini masih belum bisa, kita itu hanya bergantung jadi profesional gamer gitu doang, masih belum bisa. Masih gitu. belum Jadi, bisa menjadi sumber penghasilan. Bisa sih bisa, cuma maksudnya gini, kan masa pro player itu ada umurnya. Iya. Nah kalau misalkan umurnya udah stop, kita mau nextnya mau ngapain gitu. Betul, harus pikirin lagi tuh. Kayak istilahnya gini, kalau di luar negeri Cristiano Ronaldo itu bisa gaji itu bisa besar banget. Tapi kalau misalkan untuk e-sport Indonesia itu belum bisa sampai ke sana. Jadi maksudnya karena baru dimulai juga sih. baru dimulai gitu. Jadi ya maksudku, aku kan nggak munafik nih. Orang tua aku kan umurnya naik terus gitu kan. Maksudnya aku pengen bagian mereka. Ya kita harus cari lagi lah. Carilah yang lain nggak fokus di sini aja ya. Gitu. Jadi ya alasannya karena belum bisa fokus dan ya kalah gitu. Jadi Iya. Dan menurut lu juga mungkin gamer atau yang sekarang lo lakon ini bukan menjadi prioritas bahwa ini akan jadi sumber penghasilan gua, enggak kan? Lu tetap harus cari juga yang lain kan? Karena tadi kan mungkin kemungkinan kans ke depannya masih belum terlalu besar. Kalau misalkan sebagai gamer mungkin itu memang passion aku ya di hidup ya. Cuma maksudnya untuk jadi mata pencarian belum. Kalau misalkan mata pencarian kan anggapannya sekarang itu dari mungkin YouTube-nya gitu, ngerti nggak sih? Jadi kontennya beragam, kayak nggak cuma game doang. Istilahnya kalau misalkan apa ya? Ya game itu kan ada masanya juga. Betul. Istilahnya kayak game kayak gini kan, iya. maksudnya zaman dulu terkenal banget nih. Iya. Tapi istilahnya ada momennya di mana dia habis sudah ya, berganti lagi yang baru, teknologi makin berkembang. Iya, gitu sih. Memang betul sih, kita tuh memang butuh duit ya. Karena ada yang bilang, uang bukanlah segalanya. Tapi segalanya butuh uang, betul. Oke, lanjut. Ini gue ketik lagi, apakah Yes No? Yang keluar adalah banyak nih. Salah satunya gue tanya, apakah Yes No Limit akan pensiun di dunia game? Kalau misalkan pensiun sebetulnya enggak sih kalau menurutku ya. Karena memang aku itu sebetulnya cita-citaku itu pengen cari uang yang banyak supaya nanti aku itu bisa main game tanpa aku itu mikirin tentang uang gitu loh. Kalau misalnya sekarang itu memang aku pengen main game ini, main game itu. Cuma kadang-kadang masih apa ya, aduh aku harus cari duit nih. Jadi nggak bisa lepas banget lah. Iya, betul. Selain di game apa sih passion lo, Jess? Passion ya? Mungkin olahraga atau apa mungkin? Musik? Oh, aku suka main gitar dikit-dikit lah. Piano mungkin ya, piano. Oke, nanti kita tes, gue ada suling di atas. Ada suling? Tapi banyak yang tanya sebenarnya, siapa sih Yes No Limit ini? Lo lebih senang dipanggil sebagai seorang YouTuber atau gamer? Walaupun dua-duanya udah lo jalanin sekarang. Gamer kali ya? Gamer kali ya. Seandainya udah stuck nih, lu nggak ada lagi yang bisa lu upload di game lu, lu mau ngapain? Kalau misalnya karena YouTube tetap terus berjalan dong, apalagi lu udah subscribernya lumayan ya, YouTube-nya dia keren lo udah. Dan itu isi tentang game, seandainya udah stuck lu mau bikin apa? Mesti dipikirin tuh. Iya. Atau mungkin lu mau coba jualan cilok tapi pakai game, kan nggak tahu juga, gitu kan? Nggak tahu juga sih. Tapi pokoknya masih ada hubungan dengan game lah. Kalau misalkan dilihat itu sebetulnya yang jadi apa ya, yang jadi pedomanku sekarang di YouTube gitu ya. Sebetulnya sekarang itu lebih ini sih ke PewDiePie itu kan dia itu YouTuber yang subscribernya 100 juta lebih tuh sekarang tuh. Nah dia itu kan konten awalnya gaming juga. Iya. Cuma dia itu bisa berkembang jadi kayak nggak cuma game doang. Kadang-kadang dia kayak nge-review meme. Nah kayak gitu-gitu. Mungkin lu arahnya ke sana ya. Tapi boleh jadiin contoh, inspirasi boleh, bagus banget itu. Bener. Itu oke juga. Jadi tetap harus kita berkembang terus lah. Tapi lu punya grup apa namanya? Voice Vios apa Vos? Evos. Itu grup apa sih, Jess? Evos itu kayak tim. Jadi dulu itu aku main Mobile Legends. Aku itu ikut turnamen di tim Evos. Oke. Nama timnya Evos. Nama timnya Evos. Hanya ada beberapa orang di situ ya? Ada banyak orangnya.
Oh, lu keluar dari situ? Keluar. Why? Karena udah bisa sendiri? Bukan. Karena kalau misalkan di tim itu kan istilahnya berlima. Dan maksudnya main satu tim itu kan berlima tuh ya. Terus kalau misalkan aku mikir gitu, kalau misalkan akunya fokusnya ke YouTube sekarang, kasihan teman-temanku. Kasihan maksudnya mereka mau menang gara-gara akunya nggak fokus. Jadinya mereka tertahan gitu loh. Gentleman. Berarti mundur untuk berkorban buat teman-teman. Akhirnya mereka menang. Akhirnya mereka menang ya. Oke, Jess, ini gua ada artikel nih ya. Jess No Limit membeli akun gamer demi biaya pengobatan. Ini apa nih Jess maksudnya? Jadi waktu itu ceritanya aku lagi bikin konten gitu kan. Terus biasanya memang aku kan suka baca komen-komen. Terus ada yang komen, "Bang, ini ada yang lagi sakit, coba tolong dibantu." Nah terus aku buka, kan kadang-kadang suka maksudnya kita ngomong ada yang bohong kadang-kadang. Benar, kadang-kadang modus-modus gitu kan. Terus aku buka, aku telusuri, aku lihat video pertamanya. Jadi ceritanya itu dia gamer, dia itu udah kondisinya kurang lebih sekitar 11 tahun. Dan nggak pernah diobatin. Oke. Terus dia pernah ngupload di YouTube-nya, 4 bulan nggak pernah upload lagi. Karena katanya ini di pahanya tuh tuh panggul. Iya, di bokongnya itu kebanyakan duduk kan, nggak pernah digeser-geser kan, jadinya luka. Melepuh lah istilahnya. Nah dari situ dia bilang dia mau jual akunnya buat berobat. Terus ya akhirnya Jess bantuin. Aku beli, habis itu aku balikin lagi. Oh, Jess yang beli akunnya, luar biasa. Ya. Untuk justru pengobatan dia ya. Ini kalau nggak salah related dengan Baim Wong deh. Bener banget. Iya kan, dimana ada artikel kisah gamer Mobile Legends satu tangan, Jess No Limit dan Baim Wong sampai turun tangan. Ya itu tadi untuk bantu itu ya? Iya, dibantuin sama Bro Baim juga. Jadi intinya itu kan aku awalnya sempat beli, habis itu orang-orang pada suruh aku ke sana. Nah, udah aku ke sana beneran. Terus udah ke sana, aku bingung dong, ini nggak sembuh juga gimana nih? Jadi istilahnya dia masih nggak bisa bikin konten gitu. Jadi aku bawain dia PC, perlengkapan buat bikin video gitu. Terus tiba-tiba Bro Baim kontak aku. Ya, aku pengen nanya dia juga sih, kan dia memang kontennya suka bantu-bantu orang gitu, aku lihat gitu kan. Jadi aku pengen nanya, dia kontak aku duluan. Terus dia bilang, bawa aja ke sini. Akhirnya dia yang bantu ngomong. Oh iya, dan itu viral ya, berita itu luar biasa sampai kita juga penasaran ternyata yang sakit ini ternyata memang jago main gamenya ya? Jago sih. Jago banget ya? Walaupun satu tangan ya? Jadi istilahnya masuk di game itu kan ada level-levelnya. Dia udah termasuk level tertinggi juga. Wih, luar biasa ya. Itulah dibalik kekurangan ternyata punya kelebihan ya. Hebat berarti. Dan terima kasih juga buat Jess dan Baim ya yang udah sama-sama saling gotong royong untuk memberikan bantuan buat orang tersebut. Siapa namanya? Edo, buat Edo ya, semoga Edo tetap semangat menjalani hidup dan pasti juga banyak yang support dan doain kamu ya. Amin. Oke, Jess, kita sekarang masuk ke truth or update. Nah, gampang sih, cuma lo pilih aja jawab jujur atau kalau nggak jawab jujur terima tantangan dari gue. Oke? Sesimpel itu. Karena ini biasa ada di mana-mana. Cuman kali ini gue akan menantang lo. Truth or update. Berapa penghasilan lo sebulan dari YouTube? Lu boleh jawab jujur, nggak mau jawab juga nggak apa-apa, tapi gue kasih tantangan. Update aja lah kalau gitu ya. Update apa nih? Update. Saya nggak mau ngasih tahu dari YouTube berapa. Kalau gue ngelihat subscribe dan juga viewernya di sini, lumayan lah. Bisa bikin toko game kayaknya ya, atau jualan game ya. Lu ada cita-cita nggak jadi pengusaha game? Ada sih. Nih gue kasih tahu nih, gue punya temen dulu. Nah, dia itu dulu waktu kecil, waktu masih umur masih kecil lah, hobinya main game terus, rapotnya jelek, nggak naik kelas, dan pokoknya benar-benar bangor ya. Tapi kerjanya main game, main game-nya jago, profesional jago banget. Nggak nyangka lo sekarang dia jadi salah satu pengusaha game yang sukses di kota. Mangga 2. Serius? Iya. Beneran? Bercanda kok ketawa sih? Beneran serius. Kok ketawa sih? Itu berarti nasib dia bagus. Nggak mesti juga dicontoh sih, jadi orang-orang ntar main game terus kan nasib orang beda-beda. Cuman mungkin dia orangnya bekerja keras. Awalnya dari tukang nganterin game PS. Saya punya usaha sendiri ya. Punya usaha sendiri dan sukses. Lo ada niatan bikin begitu, pengusaha game? Aku ada,
Passionnya sih ke situ kayaknya. Iya. Boleh juga tuh. Amin ya, doain ya. Sip, mantap. Biar Oke. bisa punya rumah gede kayak gini gitu kan. Amin, amin. Berarti update ya pilihannya ya. Lu nggak mau ngomongin penghasilan lu berapa kan? Oke, update-nya apa gampang. Ada handphone? Ada. Oke, tolong update di IG story-nya Just No Limit. Bilang subscribe Taulani TV. Oh, siap. Harus begitu. Kita memaksa orang tapi dengan cantik caranya. Dengan promo terselubung. Giniin ya. Oke. Subscribe Taulani TV. Terima kasih Just No Limit. I love you. Dulu Atta Halilintar begitu. Lumayan lu bro. Di-upload sama Atta, subscriber gue jadi nambah. Apalagi Just No Limit. Memang gitu. dah. Kita boleh memberikan promosi kita tapi dengan cara yang cantik dan tidak membuat orang tersinggung. Nggak tahu sih tersinggung apa enggak. Lo nggak tersinggung. Coba kita lihat. Gue demen banget tuh. Langsung nih, follower gue sama subscriber gue naik nih. Gitu caranya nih buat kalian yang pemula-pemula yang pengen subscribernya naik cepet, collab dengan orang-orang yang subscribernya banyak. Contohnya Taulani TV. Promo terus, totalitas tanpa batas. Yang mana nih fotonya ini ya? Andreas Taulani. Ini ya. Nah, soalnya ada yang fanbase. Oh, Nanti yang fanbase bukan ya? bukan. Oke. Sip. Selanjutnya apa tuh? Oke, selanjutnya truth or update. Siapa YouTuber Indonesia yang menurut lo kontennya biasa aja? Kontennya. Konten YouTube-nya biasa aja, sebut aja siapa. Oh, Kalau mau jujur. Kalau nggak mau jujur, nggak apa-apa. kontennya biasa aja ya? Ah. Siapa ya? Kontennya biasa aja. Mau nyebut atau update? Kalau gue sih mendingan update ya, daripada orang tersinggung nanti kan nggak enak ya nggak? Update aja Update sih. aja deh, Update aja ya. Oke. Handphonenya ada lagi, Torik? Ya, oke. Foto gue dong, foto gue. Update apa nih? Foto nih. Oke. Kok selfie? Aduh, handphonenya bagus nih. Gini ya. Iya. Oke. Terus Masukin di feed IG lo. Jangan lupa subscribe Taulani TV sekarang juga. Nomor 2, masuk lagi. Cakep bener deh. Pokoknya update aja terus, gak usah terus dengan nggak enak, pertanyaannya nggak. Ini asik banget. Kapan lagi ya nggak? Just No Limit bro. Wah, makasih. Ntar gue juga promoin punya lo. Bagus kan? Wih, bagus banget. Muka gua udah gede bener tuh. Gede banget. Lanjut. Oke. Truth or update. Ini yang ketiga, ini terakhir nih. apa tuh? Urutin YouTuber berikut dari yang biasa aja sampai yang keren banget. Atta, Ria Ricis, Tim Tuan, Skinny Indonesian, Mia Waung. Urutin dari yang mulai biasa aja sampai yang keren banget. Kok pertanyaannya gini banget sih? Gimana? Kalau lu, gue tahu lo orangnya nggak enakan. Just No Limit tuh orang yang nggak mau menyinggung perasaan orang. Dia orangnya benar-benar tulus. Jadi gue yakin dia akan nggak akan jawab pertanyaan ini. Update aja deh. Nah, itu dia update. Mohon maaf, handphone masih ada kan? Oke. Hilang. Update story YouTube. Story YouTube. Siap. Masuk yang ketiga. Oke. Apa nih? Ayo semua subscribe Taulani TV. Gitu. Aku yang ngomong ya? Boleh Jess aja. Jess juga boleh. Kita berdua Jess. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Ayo. Ayo semuanya subscribe Taulani TV. Terima kasih Just No Limit. Oke, update. Wah, gue seneng banget hari ini nih. Mantap. Kita lihat ya nanti habis dari sini grafiknya bagaimana ya. Oke. Amin, naik ya. Udah, aduh mantap. Baik banget, Just No Limit baik banget bener-bener. Keren. Kalau begitu nanti gua akan bikin nama gua ganti Andre No Woman No Cry. Yes, terakhir sebelum kita closing, gua akan tantang lo main game. Lu kan gamer. Gamer lu pasti gaya-gaya sekarang dengan PUBG segala macam. Gua akan tantang kita main game arcade
zaman dulu. Terima kasih buat Jazz No Limit yang sudah ada di Taunani TV. Sukses terus apapun yang lu jalanin, gue doain sukses. Amin. Tetap menjadi inspirasi buat anak-anak muda, tetap keep positif dan keep humble. Amin. Thank you, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa nonton, subscribe, comment, share, like Taunani TV. Juga Jazz No Limit yang pastinya. Ya. Terima kasih, kita tunggu lagi nanti di next content. Karena gue mau tantang Jazz main game yang sebelah gue ini. Let's go. Oke, sekarang gue udah di depan dingdong ini, game ini. Gue akan tantang Jazz No Limit. Dia kan biasanya jagonya main online. Sekarang gue tantang lu main beginian nih. Ini ada dari tahun 2003, 2004. Lu udah main belum game 2003, 2004? Belum. Kita tahu Street Fighter? Tahu, cuman kayaknya nggak pernah main deh. Oke. Yang mana kita main? Tahun tua apa tahun lama nih? Tahun tua boleh. Tahun ini tinju enak nih, tinju. Nah, zaman dulu main game ini pakai koin. Biasanya gua kalau dulu tuh kalau koin gua udah habis, gua suka iketin pakai benang. Gua colok. Bisa ya? Bisa dulu. Oh, hilang sih yang tinju. Mana tinju tadi? Ada tuh. Waduh. Nah, mana tadi? Hilang. Kayaknya ada tadi di atas deh. Di atas ya? Tadi bukan. Tinju. Nah, itu tuh. Ini ya? Bukan. Tadi ada perasaan. Yang mana aja deh, Jess? Yang mana aja ya? Ya bebas lah. Ya udah. Yang fighter tadi di bawah. King of Fighter ya? Nah. Ya ayo. Itu dulu dikit ya. Oke. Apa yang ini aja nih? Udah ini aja deh. Ini setahun setelah aku lahir berarti. Oke. 97. Start. Oh, di sini. Ah. Oke. A B C D. Gua nggak tahu. C D. Iya kali ya. Oh, ini beda karakter. Gila ini. Ini karakter. Apa nih? Kita samain ya. Ekstra ya. Ekstra ya. Oke. Wah, gila ini setahun setelah aku lahir ya berarti ya. Lu lahir berapa sih, tahun berapa? 96. 96 ini tahun? Iya, setahun setelah aku lahir gak sih? Ini 97 ya? Oke. Gua pakai siapa tuh itu? Waduh, kita kepik sendiri. Iya, kita pakai pitung. Oh. Nggak tahu nih siapa nih. Oh, milih orangnya. Iya, udah nih, udah. Oke. Udah siap kalah belum, Om? Yes, jangan kita lihat. Gua akan kalahin Jazz nih hari ini. Dia boleh main online. Yang ini ntar. Oke. Wah. Kok jago sih? Kok jago? Lah, kita dulu kan SD-nya Impress. Wih. Hot. Oh. KO. Winner. Billy. Astaga. Sekali lagi. Ini 2 round. Ronde 2 ya. Oh, 2 round. Apa best of 3? Mungkin kali ya. Coba kita lihat. Kok jago sih? Aduh. Astaga. Aduh. Wah, dia ngamuk. Ampun, Om. Wah. KO 2 kali. Sorry ya, Jess. Akhirnya gua mengalahkan lu. Ternyata segini. Oh, masih ada. Oke. Kita lihat ya. Oh. Waduh. Ih, kok gitu terus? Oh, the winner is saya sendiri. 3-0. Tas dulu dong. Oke guys, terima kasih. Itulah pertandingan gue hari ini sama Jess yang dimenangkan oleh gue. Ya karena apa? Karena tahun 97, dia belum lahir, gue duluan ya kan. Tapi thank you udah menyaksikan. Nanti habis ini kita akan lihat kontennya dari Jess. Tapi nanti di YouTube channelnya Jess, oke? Thank you.